Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahyu Priambodo dengan NIM 225336618, kelas TI 3C. Saya akan menjelaskan materi tentang the data link layer. The data link layer yaitu lapisan data link model OSI atau layer 2 seperti yang ditunjukkan pada gambar. Menyiapkan data jaringan untuk jaringan fisik, lapisan data link bertanggung jawab atas komunikasi kartu antarmuka jaringan atau NIC ke kartu antarmuka jaringan. Lapisan data link melakukan hal berikut. Memungkinkan lapisan atas untuk mengakses media. Protokol lapisan atas sama sekali tidak mengetahui jenis media yang digunakan untuk meneruskan data. Menerima data biasanya paket layer 3 yaitu IPv4 atau IPv6 dan merangkumnya ke dalam frame layer 2. Mengontrol bagaimana data ditempatkan dan diterima di media. Sublapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802, standar IEEE 802, LAN atau MAN dikhususkan untuk LAN Ethernet. LAN nirkabel atau WLAN jaringan area pribadi nirkabel WPAN dan jenis jaringan area lokal dan metropolitan lainnya. Lapisan data link IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua sublapisan berikut. Yang pertama, Logical Link Control LLC. Sublapisan IEEE 802.2 ini berkomunikasi antara perangkat lunak jaringan di lapisan atas dan perangkat keras di lapisan bawah. Kontrol akses media MAC mengimplementasikan sublapisan ini IEEE 802.3, 802.11 atau 802.15 di perangkat keras. Ini bertanggung jawab untuk enkapsulasi data dan kontrol akses media. Ini menyediakan pengalaman lapisan data link dan terintegrasi dengan teknologi lapisan fisik. Selanjutnya, memberikan akses ke media. Setiap lingkungan jaringan yang ditemui paket saat melakukan perjalanan dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik berbeda. Misalnya, LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada media jaringan. Pada setiap hub sepanjang jalur, router melakukan fungsi layer 2 berikut. Satu, menerima bingkaian dari media. Dua, dienkapsulasi bingkai. Tiga, mengenkapsulasi ulang paket ke dalam frame baru. Yang keempat, meneruskan frame baru yang sesuai dengan media segmen jaringan fisik tersebut. Selanjutnya, standar lapisan data link. Protokol lapisan data link umumnya tidak ditentukan oleh request for comment atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas rangkaian TCP/IP. Organisasi teknik yang menentukan standar terbuka dari protokol yang berlaku pada lapisan akses jaringan, yaitu lapisan fisik dan data link OSI, meliputi Institut Insinyur Listrik dan Elektronika IEEE, Persatuan Telekomunikasi Internasional ITU, Organisasi Internasional untuk Standarisasi ISO, Institut Standar Nasional Amerika ANSI. Selanjutnya, topologi fisik dan logis. Seperti yang kita pelajari di topik sebelumnya, lapisan data link menyiapkan dua jaringan untuk jaringan fisik. Ia harus mengetahui topologi logis suatu jaringan agar dapat menentukan apa yang diberlakukan untuk mentransfer frame dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Ada dua jenis topologi yang digunakan saat menjelaskan jaringan LAN dan WAN. Topologi fisik mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara yaitu router, switch, dan titik akses nirkabel saling terhubung. Topologi juga dapat mencakup lokasi perangkat tertentu seperti nomor
ruangan, dan lokasi di rak peralatan. Topologi fisik biasanya point to point atau U-star. Topologi logis mengacu pada cara jaringan mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Topologi ini mengidentifikasi konversi virtual menggunakan antarmuka, perangkat, dan skema pengalamatan IP layer 3. Bingkai. Optik ini membahas secara rinci apa yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan. Informasi yang ditambahkan ke frame ditentukan oleh protokol yang digunakan. Protokol data link bertanggung jawab atas komunikasi NIC ke NIC dalam jaringan yang sama. Meskipun ada banyak protokol lapisan data link berbeda yang mendeskripsikan frame lapisan data link, setiap jenis frame memiliki tiga bagian dasar, yaitu satu tajuk, dua data, tiga cuplikan. Tidak seperti protokol ekapulasi lainnya, lapisan data link menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir frame. Semua protokol lapisan data link merangkum data dalam bidang data frame. Namun struktur frame dan bidang yang terdapat dalam header dan trailer bervariasi menurut protokol. Selanjutnya alamat lapisan 2. Lapisan data link menyediakan pengalamatan yang digunakan dalam mengangkut frame melintasi media lokal bersama. Alamat perangkat pada lapisan ini disebut sebagai alamat fisik. Pengalamatan lapisan data link berkandung dalam header frame dan mencantumkan node tujuan frame pada jaringan lokal. Biasanya terletak di awal frame sehingga NIC dapat dengan cepat menentukan apakah alamat tersebut cocok dengan alamat layer 2 memilikinya sebelum menerima sisa frame. Header frame juga dapat berisi alamat sumber frame. Tidak seperti alamat logis lapisan 3 yang bersifat hierarkis, alamat fisik tidak menunjukkan di jaringan mana perangkat tersebut berada. Sebaliknya, alamat fisiknya untuk perangkat tertentu. Perangkat akan tetap berfungsi dengan alamat fisik layer 2 yang sama, meskipun perangkat berpindah ke jaringan atau subnet lain. Oleh karena itu, alamat layer 2 hanya digunakan untuk menghubungkan perangkat dalam media bersama yang sama pada jaringan IP yang sama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.